Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini, Minggu tanggal 5 bulan April tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah gambaran yang lebih jelas tentang Allah, Bapa, Ibu yang terkasih. Alkitab memberikan gambaran tentang Allah yang paling benar, jelas, dan konsisten, karena di dalamnya Allah sendiri menyatakan siapa dirinya kepada manusia yang terbatas. Sejak kitab Kejadian hingga Wahyu, Alkitab berfungsi seperti jendela rohani yang menyingkap tirai antara dunia yang kelihatan dan dunia yang tidak kelihatan. Melalui firman-Nya Bapa Ibu, manusia diajak memahami asal-usul kehidupan, tujuan, keberadaan, dan siapa yang berdaulat atas segala sesuatu. Allah tidak hanya digambarkan sebagai pencipta, tetapi juga sebagai pribadi yang terlibat aktif dalam sejarah manusia. Dia tidak jauh dan tidak acuh, melainkan dekat dan peduli terhadap ciptaannya. Alkitab menjadi sumber utama yang menolong kita mengenal Allah secara benar dan mendalam. Saudara sekalian, lebih jauh lagi, Alkitab menyingkap berbagai sifat Allah yang menunjukkan kesempurnaan karakternya secara menyeluruh dan seimbang. Allah digambarkan sebagai Maha Kuasa, Maha Tahu, adil, penuh kasih, setia, sabar, bijaksana, dan penuh anugerah. Dia juga adalah pribadi yang mengampuni, memiliki rencana indah bagi hidup manusia, serta berkuasa atas maut dan kehidupan. Semua sifat ini bukan hanya sekedar konsep teologi, tetapi nyata dalam tindakan Allah sepanjang sejarah umat manusia. Puncak penyataan Allah terlihat dalam Yesus Kristus, yang menunjukkan kasih dan kebenaran Allah secara sempurna dalam kehidupan nyata. Semakin seseorang memahami sifat-sifat Allah ini, semakin ia terdorong untuk mengasihi dan mempercayainya. Hubungan yang dekat dengan Allah lahir dari pengenalan yang benar akan karakternya. Namun Bapak Ibu sekalian, sejak awal sejarah telah terjadi upaya sistematis untuk merusak pemahaman manusia tentang Allah. Lucifer, yang kemudian dikenal sebagai iblis, adalah pihak pertama yang meragukan dan menentang karakter Allah. Keraguannya berkembang menjadi pemberontakan besar yang dikenal sebagai pertarungan kosmis antara kebaikan dan kejahatan. Sejak saat itu Bapak Ibu, strategi utama iblis adalah mengaburkan kebenaran tentang Allah agar manusia tidak mengenal Dia dengan benar. Iblis berusaha mengalihkan perhatian manusia melalui berbagai pemikiran dan pandangan yang menyesatkan. Selama manusia memiliki gambaran yang salah tentang Allah, itu berarti iblis telah mencapai tujuannya. Oleh karena itu, peperangan rohani ini berpusat pada siapa Allah sebenarnya di mata manusia. Saudara kekasih, peristiwa di Taman Eden menjadi contoh nyata bagaimana iblis memutarbalikkan karakter Allah melalui percakapannya dengan Hawa. Dalam kitab Kejadian 3 ayat 1-5, ular tidak langsung menyerang secara kasar, melainkan menggunakan pendekatan yang halus dan penuh tipu daya. Dia menanamkan keraguan dengan mempertanyakan firman Allah, dan maksudnya kebohongan utama yang disampaikan adalah bahwa Allah menyembunyikan sesuatu yang baik dari manusia. Iblis menggambarkan Allah sebagai pribadi yang membatasi,
tidak adil, dan tidak dapat dipercaya. Dengan cara ini, saudara, ia mengubah persepsi Hawa sehingga ketaatan tampak sebagai kerugian, bukan berkat. Akibatnya, dosa masuk ke dalam dunia karena manusia mempercayai gambaran yang salah tentang Allah. Bapak Ibu, dalam kehidupan modern, penyimpangan terhadap karakter Allah masih terus terjadi dalam berbagai bentuk. Ada yang melihat Allah sebagai sosok yang kejam dan suka menghukum, sementara yang lain menganggapnya tidak peduli terhadap kehidupan manusia. Beberapa pandangan bahkan meniadakan keberadaan Allah atau menggantikannya dengan konsep yang tidak sesuai dengan Alkitab. Semua ini menunjukkan bahwa strategi lama iblis masih efektif hingga saat ini. Ketika manusia tidak mengenal Allah dengan benar, mereka cenderung menjauh, takut, atau bahkan menolaknya. Hal ini berdampak pada hubungan rohani yang rusak dan kehidupan yang kehilangan arah. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk kembali kepada Alkitab sebagai sumber kebenaran tentang Allah. Selain itu, saudara terkasih, penting untuk menyadari bahwa setiap orang percaya juga dapat secara tidak sadar salah merepresentasikan karakter Allah kepada orang lain. Sikap yang keras, tidak mengampuni, atau penuh penghakiman dapat memberi kesan bahwa Allah juga demikian. Ketika tindakan dan perkataan tidak mencerminkan kasih dan kebenaran, orang lain dapat memiliki gambaran yang keliru tentang Allah. Hal ini menjadi tantangan serius dalam kehidupan iman, karena setiap orang percaya dipanggil menjadi saksi bagi karakter Allah. Oleh sebab itu, refleksi diri sangat diperlukan agar hidup selaras dengan sifat Allah yang penuh kasih dan kebenaran. Dengan mengenal Allah secara benar, seseorang dapat hidup mencerminkan karakternya dengan lebih akurat. Akhirnya, dunia dapat melihat gambaran Allah yang lebih jelas melalui kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal dan mengasihinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.